Halo semuanya, selamat datang. Nah, di bulan Ramadan ini kan ada satu momen yang wow, istimewa dan fundamental banget. Apa itu? Nuzulul Quran. Di sini kita bakal kupas tuntas, apa sih sebetulnya arti di balik turunnya wahyu pertama ini? Dan yang lebih penting, kenapa pesannya itu masih relevan banget buat kita sekarang? Yuk kita mulai. Oke, jadi pertanyaan pertamanya, nuzulul Quran itu sebenarnya apaan sih? Kita kan sering ya dengar istilah ini apalagi pas Ramadan. Tapi, apa makna sesungguhnya di balik peristiwa ini? Nah, ini dia pertanyaan besar yang bakal kita jawab bareng-bareng. Oke, untuk memahaminya, yuk kita mundur sedikit ke momen krusialnya. Kita akan lihat sebuah malam yang benar-benar penuh makna, malam di mana wahyu pertama turun dan bisa dibilang mengubah arah sejarah untuk selamanya. Jadi secara sederhana, nuzulul Quran itu adalah peristiwa turunnya wahyu Al-Quran untuk pertama kalinya. Wahyu ini disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Dan ini bukan cuma peristiwa biasa ya. Ini adalah titik awal, the starting point, dari sebuah pesan ilahi yang dampaknya masih kita rasakan sampai hari ini. Coba deh, kita bayangin sejenak suasananya. Nabi Muhammad SAW lagi menyendiri di Gua Hira, lagi fokus beribadah kan? Terus, tiba-tiba, datanglah malaikat Jibril membawa firman pertama dari Allah. Nah, wahyu yang turun saat itu adalah 5 ayat pertama dari surah yang kita kenal sebagai surah Al-Alaq. Tapi, tahu nggak apa yang paling menakjubkan dari semua ini? Bukan cuma gimana wahyu itu turun, tapi apa isi perintah pertamanya. Perintah itu cuma satu kata, Iqra, yang artinya bacalah. Coba deh kita renungkan sejenak. Perintah paling pertama yang turun itu bukan sembahlah atau berpuasalah, tapi justru bacalah, Iqra. Ini kan pesan yang kuat banget ya, tentang apa yang jadi prioritas utama dalam ajaran Islam. Pesan itu jelas banget. Perintah pertama dalam Islam adalah untuk membaca. Artinya apa? Artinya, fondasi agama ini dibangun di atas ilmu pengetahuan, di atas semangat mencari kebenaran, dan pemahaman yang mendalam. Keren banget kan? Jadi ini nunjukin kalau Al-Quran itu bukan cuma buat dibaca sebagai ritual aja. Perintah Iqra ini tuh kayak panggilan universal buat kita semua. Panggilan untuk apa? Ya untuk belajar, untuk memahami, dan yang paling penting untuk mengamalkan hikmah yang ada di dalamnya. Oke, mungkin ada yang mikir, itu kan kejadian ribuan tahun lalu. Apa hubungannya sama kita yang hidup di era digital, yang serba sibuk dan penuh distraksi ini? Nah ternyata, pesan ini justru bisa jadi kompas buat kita. Coba deh jujur sama diri sendiri. Notifikasi medsos yang gak ada habisnya, kerjaan dan deadline yang numpuk, belum lagi drama kehidupan sehari-hari, pusing cari jati diri. Ya kan? Di tengah semua kebisingan ini, gampang banget rasanya kita jadi kayak tersesat atau kehilangan arah. Nah, disinilah peran Al-Quran jadi penting banget. Di tengah semua kekacauan itu, Al-Quran tuh bisa jadi semacam kompas yang stabil. Jadi petunjuk arah, biar kita nggak salah jalan gitu loh waktu ngelewatin hidup yang makin kompleks ini. Dan ada satu cara pandang yang menurut saya indah banget. Coba deh anggap Al-Quran itu sebagai surat cinta yang personal dari Tuhan buat kita. Jadi bukan sekadar buku aturan yang kaku, tapi sebuah panduan yang penuh kasih. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya biar kita bisa membangun hubungan yang kayak gitu? Gimana caranya supaya Al-Quran ini benar-benar jadi sahabat seumur hidup kita, bukan cuma jadi tamu spesial yang datang pas Ramadan aja? Nah, ini dia kuncinya. Kita perlu sedikit mengubah mindset. Tujuannya tuh bukan balapan buat khatam atau namatin bacaan. Percaya deh, jauh lebih berharga kalau kita baca sedikit tapi rutin, dan yang paling penting sambil dipahami, daripada baca ngebut tapi nggak ada yang nempel di hati. Kualitas di atas kuantitas. Dan inilah teman-teman, inti dari pesannya. Anggap aja nuzulul Quran ini sebagai pengingat tahunan buat kita semua. Pengingat untuk apa? Untuk tidak menjadikan Al-Quran sekedar tamu istimewa di bulan Ramadan, tapi untuk menjadikannya sahabat sejati, sahabat seumur hidup yang selalu nemenin perjalanan kita. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Di tengah semua kesibukan dan hiruk-pikuk hidup kita masing-masing, gimana caranya Al-Quran yang pesan pertamanya aja adalah membaca, bisa benar-benar jadi cahaya dan petunjuk pribadi buat kamu? Coba deh direnungkan.